Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khaira hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus di malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk talabul ilmi di tengah-tengah masyarakat sedang menikmati malam minggu. Panjenengan menikmati malam minggu dengan pengajian. Di luar sana banyak yang menikmati malam minggu dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin dalam rangka menghilangkan penat dan sumpek mbok menawi ngaten. Kita milih ini. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, ini juga bulan Agustus. Insya Allah sampai akhir bulan mungkin tesih enten perayaan peringatan 17 Agustus hari merdeka kita. Terus enten iki ngantos akhir bulan. Ten kampung kula malam ini. Nggih, malam ini ada peringatan 17 Agustus. Nah, apakah kita telah benar-benar menjadi bangsa yang merdeka? Lah niki kantun wangsul wonten kula panjenengan sami pun merdeka tenan napa dereng. Nek merdeka dalam artian kita sudah bebas dari penjajah Belanda, Jepang dan sekutu, betul. Nggih, betul. Tapi apakah setelah itu kemudian kita sudah benar-benar mendapatkan kemerdekaan dalam kehidupan? Niki sing perlu diteliti agar supaya kita betul-betul bisa merasakan nikmat daripada kemerdekaan itu sendiri. Ada ulama, pejuang, pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan maksud saya, pahlawan kemerdekaan Libya, namanya Umar Al-Mukhtar. Umar Al-Mukhtar. Nate mirsani filmnya dereng Bu? Dereng.
Nggih buka ten YouTube nggih. Mang tulis film Umar Al-Mukhtar. Nah, mungkin akan keluar film Umar Al-Mukhtar. Itu pahlawan kemerdekaan Libya ketika dijajah oleh Italia. Nah, beliau ini berkata ngeten. Nggih. Innallaha khalaqaka khurran fakun khurran kama khuliqta. Sesungguhnya Allah menciptakan kamu dalam keadaan merdeka. Maka jadilah kamu orang yang merdeka sebagaimana kamu diciptakan. Wal hurru alladzi la yabi'u aqlahu wa fikrahu wa mauqifahu wa watanahu lil akharin. Orang merdeka itu orang yang tidak menjual akalnya, tidak menjual pikirannya, tidak menjual tempat berpijaknya, dan tidak menjual negaranya kepada orang lain. Itu merdeka, Pak. Merdeka dereng? Pun, Bu. Merdeka dereng? Dereng. Tandane napa nek dereng? Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Jadi nasihat ini mari kita cermati bersama-sama. Jadi merdeka yang sebenarnya itu ya kalau kita punya kemampuan mengelola sumber daya alam kita secara mandiri tanpa didikte orang luar, orang asing, itu baru merdeka. Jadi nampaknya kita masih perlu memperbaiki pembangunan di Indonesia ini sebagai wujud mengisi kemerdekaan, sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat merdeka yang telah diberikan kepada kita yang umurnya sudah 79 tahun. Kudune pun 79 tahun itu kita harusnya sudah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kudune pun gemah rifah loh jinawi toto tentrem kertora harjo ijo royo-royo tukul tanpa tinandur murah tanpa tinuku tongkat kayu dan batu jadi kudune ngoten. Jebule golek 2,5 juta ngeden nggih, Pak. Lah kok ngoten? Lah, ini perlu introspeksi. Nggih. Ini perlu introspeksi. Kalau konsep kemerdekaannya bagus, nggih. Konsep mengisi kemerdekaannya bagus. Nggih. Jadi ini yang kadang kita lupa. Kula panjenengan sami niku mboten mung entuk warisan merdeka. Tapi kita juga diberi warisan bagaimana mengisi kemerdekaan agar dengan mensyukuri dengan mensyukuri kemerdekaan itu kita menjadi adil makmur. Udah pun enten lengkap. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala agar nanti nikmat itu kemudian menjadikan kita adil dan makmur. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cobi kita belajar dari Nabi Sulaiman kira-kira mengke padha napa mboten. Nggih. Nabi Sulaiman itu seorang nabi yang menjadi raja sehingga beliau kaya raya, Pak. Beliau kaya raya saking sugiye itu
istananya lantainya terbuat dari kaca. Enten boten Pak. Raja yang punya istana lantai keratonnya terbuat dari kaca. Ratu Balkis itu sampai cincing, dikiranya kolam. Sampai sehebat itu. Tidak hanya kaya raya, beliau juga diberi kemampuan bisa memindah singgasana Ratu Balkis. Ini sanes dongeng. Ya, itu bukan dongeng. Itu nyata dalam kehidupan orang dulu. Itu sejarah manusia. Ya. Jadi Nabi Sulaiman itu punya kemampuan memerintah jin. Sehingga singgasana Ratu Balkis dipindah dalam waktu sekejap. Bapak Ibu sekalian, jadi mboten mung sugih blegedu jadi penguasa, tapi beliau juga punya kemampuan mengendalikan atau memerintah jin pun itu sangat istimewa. Nah, ketika bisa mindah singgasananya Ratu Balkis, beliau mengatakan hada mim fadli rabbi. Ini karunia Tuhanku. Ini karunia Tuhanku. Nek konsep kemerdekaan Indonesia pripun? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, terus dengan didorong keinginan luhur. Kok kula ya rapal? Kula bukake nggih, Pak. Kersane nanti kita dong nggih. Wong entuk nikmating Gusti Allah niku sikapnya seperti apa? Lah, kira-kira negara kita ini sudah bersikap dengan benar atau tidak? Nanti coba kita buka nggih. Nah niki kalau buka nih kersane kula panjenengan sami ngetos atas niki. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nek Nabi Sulaiman ini karunia Tuhanku, simple. Nek pahlawan nasional kita dulu yang merumuskan UUD 45 niku mengatakan atas berkat rahmat Allah. Padha mboten, Pak? Sami mboten, Bu? Sama. Beda tapi substansinya sama. Bahwa kemerdekaan itu pemberian Allah, bahwa nikmat itu karunia Allah. Untuk apa ini? Mengakui bahwa nikmat itu pemberian Allah untuk menundukkan hawa nafsu. Untuk menundukkan hawa nafsu.
Karena kalau hawa nafsu tidak ditundukkan, nanti akan seperti Namrud, nanti akan seperti Fir'aun, nanti akan seperti Qarun. Tidak mengakui bahwa nikmat itu pemberian Allah dan dia merasa nikmat itu datang karena usahanya. Maka Qarun mengatakan hada ala ilmin indi. Nikmat-nikmat yang datang itu karena kemampuan ilmuku. Ini kata Qarun. Nek Fir'aun lebih ngeri lagi. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang maha tinggi. Lebih parah lagi. Namrud itu penuh maksiat. Ibu kandungnya dinikahi. Dipaksa menjadi istrinya, itu Namrud. Parah tuh Bapak sekalian. Maka hati ini harus ditundukkan dulu. Hawa nafsu ini harus ditundukkan. Cara menundukkan yang pertama, akui bahwa nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa sebabipun? Laulallah makanat, kata Syekh Said Hawa. Kalau bukan karena Allah, segala sesuatu tidak mungkin terjadi. Napa nggih jepi jenengan pirsani ten pasar legi nika bakul ayam potong jlentrek ling didol padha. Gitu? Tapi sing siji numpak Pajero kalih pickup, sing siji Avanza nggih duwe pickup, sing sijine meneh dioyak-oyak plecit. Nggih. Lho jejer sing didol padha rezekine beda. Nggih. Bukankah ini mudah untuk akal pikiran kita? Jebul rezeki niku enten sing ngedum. Yang dijual sama, hampir mejanya sama, di pasar yang sama, di tempat yang sama, yaitu lantai pinten nika sing dhuwur dhewe nika. Tapi rezekinya beda karena memang Allah lah Ar-Razzaq, Allah lah sang pemberi rezeki. Laulallah makanat, kalau bukan karena Allah segala sesuatu tidak mungkin terjadi. Maka manusia perlu mengakui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah ketika nikmat datang dalam hidup kita. Lah kita juga ternyata diberi konsep niku Bapak Ibu sekalian. Ya, secara tidak langsung kita ini dituntun akui kemerdekaan itu dari Allah. Ya, walaupun kita memang bersungguh-sungguh untuk pengen merdeka. Ya. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, merdeka itu atau nikmat itu sifatnya masih ujian. Itu nomor kali. Jadi ketika nikmat datang itu masih menguji hidup kita, belum menjadi kemuliaan, belum menjadi kebaikan, masih sifatnya ujian. Maka Nabi Sulaiman mengatakan liya beluani untuk mengujiku. Jadi nikmat yang datang itu masih ujian. Kemerdekaan yang datang masih ujian. Maka Nabi Sulaiman mengatakan yang ketiga, aashkur am akfur. Apakah aku bersyukur atau aku kufur? Ya, niki nomor 3.
Jadi menghadapi atau mensikapi nikmat yang datang, tirulah Nabi Sulaiman dengan 3 ini. 1, mengakui bahwa nikmat itu dari Allah. Yang kedua, sadar bahwa nikmat itu masih ujian. Yang ketiga, nikmat yang datang disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu syukur, nikmatku akan aku tambah. Kalau kamu kufur, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Ngaten Bapak Ibu sekalian. Maka tinggal dilihat, kemerdekaan menghasilkan kemakmuran atau menghasilkan percekcokan. Kalau kemerdekaan menghasilkan kemakmuran, insya Allah cara kita bersyukur sudah benar. Nikmat kemerdekaan yang datang, alam semesta Indonesia yang kita sudah menjadi bebas untuk mengelola sendiri, kok ternyata malah menghasilkan kekacauan, kebingungan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Berarti ada yang perlu dikoreksi, ada yang perlu diteliti. Jangan-jangan kita belum benar di dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan berupa menghadapi kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pripun carane mensyukuri nikmat. Ya. Saya ambil kisah Nabi Sulaiman juga. Nabi Sulaiman itu ya, pada satu perjalanan beliau mendengar percakapan koloni semut. Ya. Komandannya ngomong minggir, kok ndak kepidak Sulaiman, ngoten intine lah. Jadi coba panjenengan bisa perhatikan, bisa merintah jin, singgasananya lantainya dari kaca, masih diberi oleh Allah mampu memahami percakapan semut. Cobi, lah nek Kiai Gufron, mboten ngerti kula. Jare ya paham percakapan semut. Bener napa mboten? Mboten ngerti kula. Pun jenengan guyu ngono wae ra apa-apa lah oleh. Ya. Ketika Nabi Sulaiman paham percakapan semut, Allah bercerita fatabas sama wadohikan. Fatabas sama dohikan. Beliau senyum tertawa. Beliau senyum tertawa. Apa yang disenyumi dan ditertawakan? Percakapan atau perbincangan semut. Karena ada kalimat qaulaha. Ucapannya ha itu larinya ke koloni semut. Jadi Nabi Sulaiman tersenyum tertawa atas perbincangan semut. Waqala, lalu beliau berkata, berdoa, bermunajat, bunyinya Rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardoh. Nah, itu ucapan Nabi Sulaiman. Ya Allah, ya Tuhanku,
limpahkanlah kepadaku, nek terjemah biasanya diartikan ilham. Nek kula ngartekne kesadaran. Limpahkanlah kepadaku kesadaran untuk senantiasa bersyukur kepadamu atas nikmat-nikmat yang engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan limpahkanlah, berikanlah kepadaku kesadaran untuk selalu beramal soleh yang engkau ridhoi. Nah, niki Pak, Ibu sekalian. Mulane kula rada guyon sithik niki. Jenengan pengen sugih mboten? Pengen. Lampun sugih napa dereng? Pripun Bu? Pun sugih dereng Mas? Dereng. Nah, niki sing repot. Nggih. Dadi nek wong sugih durung rumangsa sugih, itu kan berarti repot. Jenengan melarat. Nggih. Oh, mboten. Kalau kita nek melarat. Sugih tetapi nggih. Sedengan. Sugih apa melarat? Ampun kula terangke ora di eling-eling kok nggih. Bagaimana ndak kaya kita ini? Nggih. Jenengan mung pengin pajero merem, Pak. Nggih. Ora nganti sewulan entuk. Karena jenengan itu sugih. Pripun? Nggih. Pengen pajero mboten? Mboten. Nggih. Gampang Pak pengen pajero, mudah. Kula jamin mboten nganti sak wulan jenengan numpak pajero. Karena jenengan niku sugih mboten melarat. Nggih. Carane pripun? Modal mawon mboten akeh-akeh, 5 juta. Nggih. Nggih nek ra duwe utang sik lah ora apa-apa. 5 juta, Pak. Ra nganti sebulan jenengan mungkin wis entuk luwih saka 5 juta. Bahkan bisa beli pajero. Carane pripun? Caranya mang tindak Singapura. Nggih. Niku sangune mung paspor, mboten sah ngangge visa. Mungkin jenengan tekan Singapura, mang golek rumah sakit, terus ginjal jenengan mang dol siji. Niku nggo tuku pajero turah. Sugih mboten? Lah nggih, ngakune mung melarat wae nggih. Marga sing diitung kekayaan niku sing bendina digoleki sing jenenge lah niku salahe. Enten jamaah ten putih niku gadingan tempel. Tempel. Niku takok kula Ustaz, pripun carane supaya urip itu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nggih. Pripun carane? Agar kita ini bisa menjadi orang yang merasa cukup atas pemberian-pemberian Allah. Bapak Ibu sekalian, kula jawabnya ngeten. Jenengan bertahan hidup niku dengan apa? Bertahan hidup dengan apa, Mas? Ngangge napa bertahan hidup? Ngangge? Ngangge? Nafas. Nggih. Napa nggih? Bertahan hidup itu dengan uang.
Bertahan hidup itu dengan makan. Jenengan nek wis ra doyan makan, yakinlah dan bertahan hidup itu dengan makan. Nek wong duwe Pajero, Alphard dan lain sebagainya, bertahan hidup dengan apa? Napa Mas? Dengan apa? Sing di Pajero, sing di Alphard iki kali. Bertahan hidup dengan apa? Napa? Makan. Nggih. Dengan napa? Makan podo. Bukan uang, bukan Pajeronya, bukan Alphardnya. Orang bertahan hidup itu dengan makan. Mulane nek wong wis ra doyan mangan, mang yakin. Nggih, mati nanti orangnya. Nggih. Berarti jenengan wong sugih padha mboten? Padha bertahan hidup dengan makan. Bukan dengan Pajeronya, bukan dengan Alphardnya, bukan dengan rumah mewahnya. Nggih. Dengan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, nek jenengan melarat dahare sedina pinten piring? Telu jarene. Nek sing sugih 10 pripun, Pak? Lah padha ngoten kok. Lah kenapa bingungi? Mulane melarat niku marga jenengan sing muni melarat. Nek jenengan ra muni melarat jane ya ora ana wong melarat. Nggih? Nek jenengan ra nek sing muni melarat ndak ada orang miskin. Nggih. Pripun jenengan melarat? Mboten, sugih kula. Liyane ditakoki sampean kita melarat ndak? Sugih kula. Lah nek kabeh muni sugih ora nek wong melarat. Karena kita sering-sering muni melarat, mulane ana wong sugih no Pak, Bu. Nggih, marga jenengan muni ana wong melarat berarti ana wong sugih. Sik niki pelajaran S3 kita ini nggih. Nggih. Nggih, sepele tapi kudu mikir nggih. Nggih mboten. Nek jenengan muni melarat mesti ana sing sugih. Nek jenengan muni sugih mesti ana sing melarat. Nek kabeh muni sugih ora mungkin ana wong melarat. Berarti sugih melarat niku mung kesimpulane awake dhewe. Lah nek jenengan ketoke tumpakane pit ontal ning muni aku ki sugih lho. Lah nek ginjelku tak dol 600 yuta jojo payu lho. Ngoten nggih berarti jenengan kan sugih. Karena kita sering-sering mengaku miskin, kurang, urip isih kekurangan, berarti ten mriki nggih enten pikiran, berarti jenengan duwe pikiran ana wong sing kecukupan. Pripun Pak? Angel niki kita ya. Nggih. Maka ketika jenengan merasa cukup, ya berarti jenengan tidak akan kekurangan. Sing marai kita ini sering merasa kurang karena panjenengan tidak merasa cukup. Coba nek awake dhewe, alhamdulillah aku sih cukup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nggih. Di masa Umar bin Abdul Aziz, kenapa tidak ada orang yang menerima zakat? Nggih. Karena memang masyarakatnya sudah mengaku kaya. Mongko jane nggih mboten sugih kabeh, tapi mereka tidak butuh zakat, tidak butuh sedekah. Ketika ada orang yang datang membawa sedekah, dia mengatakannya begini. Nek ngangge basa kula ngeten, ya Allah ya Karim Pak, pomo kita kek kende ingi tak topo. Paham Bu maksudnya? Nggih. Jadi mereka itu masyarakat
yang dibimbing oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz agar menjadi masyarakat yang senantiasa mencukupkan diri dengan yang sudah mencukupi. Apa butuhnya? Makan 3 piring. Lande ini wis duwe 3 piring, berarti saya cukup. Maka ketika ada orang yang ngasih sedekah, dia mengatakan, seandainya yang Anda berikan kemarin ini tok kayak aku ndek ingi, waduh, tak tompo. Nek saiki ora iso, saya sudah cukup. Maka masyarakat makmur itu berangkatnya harus dari benar mensikapi nikmat. Kula jenengan sami diparingi konsep mensyukuri nikmat yang luar biasa, yaitu ketuhanan yang maha. Lali toh Bu. Ini konsep mensyukuri nikmat agar nanti hasilnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah ketuhanan yang maha esa ora digagas kok. Gagasnya apa serius? Ndak serius. Nganggo jilbab sing neng ngarepan dadi neng mburi. Nggih, Pak. Niku paskibraka niku. Nganggo jilbab. Akhirnya kok neng mburi. Ya. Gara-gara jilbab dia tidak bisa euforia dan bangga mengibarkan bendera. Masalah toh kan namanya. Keadilan sosialnya ternodai. Maka kita butuh pemimpin yang betul-betul manusia yang adil dan beradab. Jangan sampai tidak adil, apalagi kenapa Pak? Nah, jenengan aku ramuni ya. Ya. Lah untuk terwujudnya manusia yang adil dan beradab itu, ulama kita memberi konsep ketuhanan yang maha esa. Mungkin nek jenengan sinau pomo enek papan tulis ngoten nggih. Niku enten bunyi hadis bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 landasan. Syekh Said Hawa, ulama Syria, beliau mengatakan nek pengen bangun Islam sing apik, gawe yo kaya gawe bangunan. Nomor setunggal napa? Pondasi. Gitu? Pondasi. Pondasi niku nek ten ilmu agama Islam namanya akidah. Nggih, akidah. Lah akidah orang Islam niku tauhid. Tauhid niku la ilaha illallah. La ilaha illallah kalih ketuhanan yang maha esa ketemu mboten? Ketemu mboten? Ketemu. Nggih. Mantapkan dulu ketuhanan yang maha esanya masyarakat. Nanti akan muncul di tengah-tengah kita generasi yang luar biasa, yang punya watak adil dan beradab. Niku konsep Pak, menuju negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka bukan persatuan Islam atau persatuan kaum muslimin, tapi persatuan Indonesia. Kenapa persatuan Indonesia? Memang targetnya masyarakat bersatu, yang Islam, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang aliran kebatinan, yang penting ketuhanan yang Maha Esa, mereka bisa rukun bersatu. Niku mengke mesti makmur.
Konsepe ngoten. Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, dipercaya penduduk Madinah. Beliau membuat kesepakatan bersama. Salah satunya mempertahankan kota Yasrib yang diganti Nabi Muhammad menjadi Madinah Al-Munawwarah, bersama-sama mempertahankan kota Madinah dari gangguan musuh. Mboten wong Islam tok. Disatukan semua warga masyarakat agar nek cara sakniki cinta kepada tanah air, ngoten nek sakniki istilah. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi seindah itu kita diberi konsep. Nah kok sekarang isine ngaten niki, niku mesti hawa nafsu yang maju. Nggih. Nek hawa nafsu maju, ketuhanan yang Maha Esa tidak berfungsi, manusia yang adil dan beradab tidak terwujud. Kalau sudah tidak terwujud, yang terjadi seperti yang kita lihat. Sing neng ngisor bingung golek pangan, sing neng dhuwur padu wae. Nggih, Pak. Oh. Nggih. Itu faktanya. Itu faktanya, itu kenyataannya. Artinya apa? Berarti kita mengisi kemerdekaan, mensyukuri kemerdekaan perlu ditingkatkan, perlu disempurnakan, perlu disadarkan semuanya. Tidak mungkin terwujud manusia yang adil dan beradab kalau ketuhanannya belum berkualitas. Ngoten. Lah kok sebaik itu? Lah itu konsepnya para ulama. Nggih, ketuhanan yang Maha Esa kalau tidak salah itu usulan Ki Bagus Hadikusumo. Pada waktu itu beliau ketua Muhammadiyah. Niku yang mengusulkan ketuhanan yang bukan beliaunya. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian beliau diminta untuk merubah dan akhirnya beliau mau merubah, tapi masih muatannya tauhid, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terus beliau mau, ya sudah, tidak apa-apa. Pertamanya nopo? Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi ngoten Bapak Ibu sekalian, kita ini diberi konsep yang top, yang luar biasa. Kalau sudah begitu, berarti kula jenengan sami kudune makmur. Nggih, kudune makmur. Ya. Tanda makmure pripun? Ya per kapitanya fantastis, kudune ngoten. Nah, fantastis niku nek ten Indonesia pinten? Nggih digawe sithik mawon. 20 yuta per bulan. Nggih, pun digawe sithik ngoten mawon timbang ngaluwara. Wong niki ya sing ngaluwara. Nggih. Kudune ngoten. Berarti kita betul-betul hidup dalam kemakmuran. Lah kok ngoyak 2,5 juta abot angel. Nggih, napa melih niki? Nggih, jarene sampai 2026 Indonesia akan jarene lho nggih. Kula mung jarene ya nggih. Indonesia ini sampai 2026 akan terjadi inflasi yang tajam. Artinya nilai tukar rupiah akan jatuh. Niku sampai 2006. Maka nasihatnya jangan ngredit bank. Jangan kredit perumahan. Nggih. Karena jenengan nanti akan semakin delak-delak. Nggih. Apa sebabnya? Uang dicari susah, setelah dibelanjakan mak pleketis. Nggih. 2.500.000 dicari wangele ra ilok, basan wis kecekel dibelanjake lus entek.
karena nilai tukarnya turun, maka jangan ngredit baik perumahan maupun kredit bank. Mungkin ndak delak nek nekat nggih mang rasake. Nek beli silahkan. Nggih, kalau beli silahkan, jangan ngredit, nanti ndak berat karena uangnya dicari susah, dibelanjakne mak pleketis. Itu problemnya. Sampai kapan? Prediksinya sampai 2026. Setelah itu insya Allah sudah mulai stabil. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan presiden yang baru nanti bisa melakukan percepatan ekonomi. Niku yang dibutuhkan. Kalau bisa melakukan percepatan ekonomi, ya mungkin tidak seperti prediksi yang dinyatakan oleh beberapa orang yang memang ahli di bidang ekonomi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling akhir sebagai orang yang beriman, konsep ini luar biasa. Urut-urutannya ngeten. Orang beriman itu ketika datang nikmat, nomor satu, dia mengakui nikmat itu dari Allah. Yang kedua, dia sadar bahwa itu masih ujian. Yang ketiga, maka karena itu ujian harus disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Seperti Nabi Sulaiman, digunakan untuk amal soleh. Digunakan untuk amal soleh. Orang beriman, niki tolong didengarkan, yang ngantuk bangun. Orang yang beriman mendapat nikmat lalu bersyukur dengan menggunakan untuk amal soleh, dia akan dimuliakan oleh Allah, naik derajatnya menjadi orang yang bertakwa. Baleni mboten? Dibaleni mboten? Jenengan sing baleni, Bu. Bingung mesti. Orang beriman mendapat nikmat, lalu nikmat digunakan untuk amal soleh, maka derajat orang beriman ini naik menjadi muttaqi, orang yang bertakwa. Jika takwa yang berada di dalam diri kita, Allah menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita akan mendapat dua keberuntungan ketika kita menjadi orang yang bertakwa. Satu, nek ribet ana dalane. Loro, nek randedit. Nonton lho, Bu. Nggih, nek randedit mengke diwenehi duit Gusti Allah surprise, mendadak, kagetan, min haitsu la yahtasib. Niku janji. Maka prinsipnya jangan keliru. Kerja sing mempeng, sing tenanan, jungkel jempale, ndas nggo sikil, sikil nggondas, aja lali ngibadah. Keliru niku. Jenengan prinsipnya ngoten ta, Bu? Nggih mboten? Ampun ngoten. Nggih. Kualitaskan ibadah kita kepada Allah. Nggih. Ngibadah sing mempeng, sing tenanan, aja lali golek pangan. Prinsipnya kudune ngoten. Karena rumusnya dari Allah, wa may yattaqillah, sapa wonge sing takwa nang ngarsane Gusti Allah, mengke uripe digawe gampang kali Gusti Allah. Jadi bukan kerja mempeng aja lali ngibadah. Ngibadah sing mempeng aja lali kerja. Napa sebabe? Karena rezeki itu hukumnya kausalitas, sebab musabab, obah mama raubah klemah. Niku prinsipnya.
Maka kita obahnya dilandasi ibadah yang berkualitas. Jadi muslim niku nggih tahajud, nggih duha, tangi turu niki nggih ndonga, mlebu kamar mandi nggih ndonga, medal king griya nggih ndonga. Wong ndonga niku gampang, mung bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun ngoten menoleh kok. Napa dikira niku angel, Bu? Ning mesti do ramuni ngoten. Nggih. Metu ya metu. Assalamualaikum. Ngoten tok pun. Mbok donga sik. Nggih. Kita mau keluar rumah, kita ingat Allah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun goleke pangan anak bojo lillahi taala, ndak apa-apa. Wong isone niku nek sing apik pripun, Pak? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Niku sing apik. Nek jenengan rapal niku ya tadi tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun goleke pangan anak bojo, selesai. Ya, sehingga kita hidup tuh selalu ingat Allah. Itu namanya hidup berkualitas, nggih. Wis turu ne ra ndonga, tangi turu ra ndonga, mlebu kamar mandi ra ndonga. Nah, kesindir ta? Kesindir ra? Kesindir ketoke. Nah, buktine mentelengi kula kan berarti kesindir, nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kula dhewe nggih bingung. Nggih. Kita sendiri juga bingung, ya Allah. Negara yang luar biasa ini, luar biasa nih, pengen gawe bensin niku cukup nandur pohon, pengen gawe solar niku cukup nandur sawit. Mongko Indonesia niku pohon gampang dihasilkan sawit, penghasil sawit terbesar di dunia. Cobi, niku dua ini untuk buat solar dan bensin sudah luar biasa. Berarti dengan dua ini saja jenengan pun makmur urip. Kok tesih ngaten niki? Berarti le mensyukuri nikmat perlu ditingkatkan biar bisa meningkat, nggih dikoreksi. Sing perlu dikoreksi napa nilai ini? Berbangsa bernegaranya niki perlu dikoreksi. Nggih, perlu dikoreksi Bapak Ibu sekalian sehingga kita nanti bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau kita ngaten, kalau matur, mudah-mudahan bisa mengingatkan kita khususnya, umumnya bagi bangsa yang kita tinggal di dalamnya. Jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lepatipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.